Islam adalah anugerah. Islam adalah hidayah. Nikmat memeluk Islam melebihi nikmat apapun dan tak tergantikan oleh apapun. Oleh sebab itu, sudah semestinya bagi seorang muslim untuk mempertahankan nikmat tersebut, sehingga Allah berkenan menambahkan hidayah dan keteguhan baginya. Telah banyak contoh yang Allah perlihatkan kepada kita bagaimana mudahnya seseorang berubah keyakinan, entah karena alasan cinta, entah karena alasan ekonomi, bahkan hanya karena hal-hal yang tampak sepele. Dan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, merupakan rukun pertama dari Islam. Oleh sebab itu, siapapun yang akan masuk Islam wajib mengikrarkannya, kecuali jika ia berasal dari kedua orang tua yang muslim. Seperti ibadah lainnya yang bisa batal jika syarat atau rukunnya tidak dipenuhi, demikian juga dengan syahadat. Seorang yang telah memeluk Islam dapat batal syahadatnya dan hilang status Islamnya jika ia melanggar syarat dan rukun syahadat tersebut. Dan sebagai seorang muslim, kita perlu selalu waspada dan hati-hati terhadap segala bentuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang dapat membatalkan syahadat yang telah diikrarkan. Jangan sampai kita telah merasa menjadi orang muslim yang baik, tapi ternyata iman dan Islam kita dalam bahaya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Syahadat merupakan gerbang iman dan Islam. Islam bukan hanya status di KTP, bukan sekedar mendengarkan pengajian, bukan beribadah di masjid. Umat Islam harus mampu menghadirkan Islam dalam di setiap lini kehidupan. Di kantor, di jalan, di rumah, dan di lingkungan. Islam sejatinya adalah jalan hidup. Ia mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Di samping sebagai sebuah ajaran dan jalan hidup, Islam juga merupakan sebuah status. Dan di sisi Allah, perbedaan status ini akan membawa perbedaan yang sangat besar. Bagaikan bumi dan langit, satunya bisa membawa pada rahmat, sedangkan yang lain akan mengantar pada laknat dan azab. Demikian juga dalam hubungan sesama manusia, perbedaan status ini akan berdampak pada perbedaan dalam beberapa hal. Seperti dalam hal pernikahan, seorang muslimah tidak dibenarkan mengikat tali pernikahan dengan non-muslim. Sehingga, jika dalam perjalanan pernikahan seorang suami yang tadinya Islam kemudian murtad dan keluar dari Islam, maka ikatan pernikahannya akan putus. Demikian juga dengan warisan. Antara muslim dan non-muslim tidak berhak saling mewarisi meskipun masih ada hubungan kerabat. Status dan label ini juga erat kaitannya dengan konsekuensi yang akan ditanggung di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 91. Janganlah dilihat bahwa ayat ini sebagai pemecah persatuan. Ayat ini sejatinya sebuah penanda perbedaan yang harus diakui. Toh pada akhirnya pilihan ada pada masing-masing manusia. Ayat ini juga menegaskan bahwa status Islam yang disandang seseorang tentu saja erat kaitannya dengan keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang dilakukannya. Status ini bisa menjadi hilang jika seseorang meyakini, mengucapkan, atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan iman. Oleh sebab itu, meskipun kita sudah menjadi seorang muslim, tidak ada yang menjamin kita akan tetap muslim sampai mati.
Itulah pentingnya bagi sesama muslim saling mengingatkan bahwa sebuah keharusan bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan status kita sebagai orang Islam. Untuk itu, jagalah syahadat dari lisan dan perbuatan yang sampai membuat kita menjadi tersesat tanpa sadar. Karena banyak dari kalangan umat Islam yang mulai menyepelekan hal ini. Ada yang menganggap perbuatan-perbuatan sepele yang beresiko membatalkan syahadat, atau malah ada juga yang menganggap lumrah perbuatan yang beresiko mendepaknya dari Islam tersebut. Giat beramal, tapi tak sadar amalannya tiada manfaat. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Sementara di sisi lain, kita juga tidak boleh terjebak pada sikap yang gampang mengkafirkan dan memberi vonis sesat pada saudara sesama muslim. Serampangan dalam menuduh kafir, fasik, atau murtad akan menimbulkan dua konsekuensi yang serius, dan Islam jelas melarang umatnya untuk mengkafirkan lainnya. Ucapan ini bisa menjadi bentuk kebohongan atas nama Allah, karena pada hakikatnya label kafir dan sesat adalah dari Allah. Jika ada orang yang memvonis orang Islam lain dengan label kafir tanpa prosedur yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, maka orang ini sama saja bersikap lancang terhadap Allah dan melangkahi prosedur yang telah Allah tetapkan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu. Maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 94. Konsekuensi yang kedua adalah vonis atau label kafir beresiko untuk kembali kepada orang yang menuduh. Jika ternyata apa yang dituduhkan tersebut tidak terbukti atau ada hal lain yang menghalangi sehingga vonis kafir tidak bisa dijatuhkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Dari Abi Dzar, Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang dari kalian menuduh saudaranya dengan sebutan fasik atau kafir. Jika saudaranya tidak seperti yang dituduhkan, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berada antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan, antara yang terlalu menyepelekan, meremehkan amalan pembatal Islam, dan yang terlalu menggampangkan dan serampangan dalam menjatuhkan vonis kafir. Yang perlu digarisbawahi juga adalah harap dibedakan antara menilai suatu perbuatan apakah termasuk kategori syirik atau kafir dengan menjatuhkan vonis kafir atau musyrik terhadap pelaku perbuatan tersebut. Ini adalah dua hal yang berbeda. Perbuatan mana saja yang termasuk kategori perbuatan syirik atau kafir telah jelas dan gamblang dipaparkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi ketika status musyrik, kafir, atau murtad dilekatkan pada seorang muslim, maka perlu ada prosedur yang diperhatikan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tahu dan sadar, tidak dalam tekanan dan paksaan pihak lain, bukan karena salah mentakwil atau menafsirkan, atau karena ketidaksengajaan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah apakah pelaku tersebut telah disampaikan padanya argumentasi yang cukup. Demikianlah sedikit dari syarat dan prosedur yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan vonis kafir atau murtad pada seorang muslim. Dan ini tentu saja tidak sembarangan orang boleh melakukan. Wallahu a'lam. Perbuatan pembatal syahadat, beberapa ulama menyebutnya dengan pembatal Islam, karena memang ikrar syahadat adalah ikrar untuk menjadi muslim. Sedangkan istilah lain yang juga digunakan adalah pembatal iman,
karena memang terminologi iman dan Islam dalam beberapa konteks memiliki makna yang sama. Jika dilihat dari bentuk perbuatannya, ada banyak sekali perbuatan yang beresiko membatalkan syahadat seseorang. Tapi jika dibuat kategorisasi, perbuatan-perbuatan tersebut akan merujuk pada 3 kategori besar, yaitu murtad karena keyakinan, karena ucapan, dan karena perbuatan, atau dapat juga merupakan dari ketiga-tiganya. Secara garis besar, melalui penelaahan terhadap Al-Quran dan hadis, para ulama memberikan beberapa ciri perbuatan yang beresiko membatalkan syahadat dan menghilangkan status keislaman seseorang. Yang jelas, membatalkan syahadat adalah perbuatan syirik. Syirik adalah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak perbuatan yang bisa termasuk dalam kategori syirik, sehingga syirik banyak sekali jenisnya. Menyembah, berdoa, berkurban kepada selain Allah termasuk syirik. Mencintai atau menjadikan orientasi hidup pada selain Allah juga berpotensi menjadi syirik. Meyakini ada hal lain selain Allah yang dapat membahayakan dan memberi manfaat berpotensi menjadi syirik. Beribadah dan beramal yang tercampur dengan niat ingin dilihat, didengar, dan diperhatikan orang lain juga berpotensi menjadi syirik kecil atau riya. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Mengingkari atau mendustakan pokok-pokok ajaran Islam yang telah dipaparkan dengan sangat gamblang dalam Al-Quran dan hadis juga berpotensi menjadi pembatal syahadat seorang muslim. Seperti mengingkari atau mendustakan ajaran Islam itu sendiri, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahkan menganggap ada orang yang lebih layak menjadi nabi daripada Nabi Muhammad, atau mengingkari kewajiban menjalankan perintah yang Allah tuangkan dalam Al-Quran atau Allah sampaikan melalui lisan nabinya, mengingkari kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 33. Yakin merupakan salah satu dari syarat dari 2 kalimat syahadat. Yakin akan kebenaran yang terkandung terhadap konsekuensi dari 2 kalimat tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 15. Sebaliknya, rasa bimbang dan ragu akan kebenaran ajaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran para Rasul juga dapat menjadi perkara yang membatalkan syahadat seorang muslim. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 45. Termasuk hal yang menjerumuskan seseorang dalam hal yang membatalkan syahadat adalah kekafiran yang bersumber dari keengganan dan kesombongan. Orang-orang dengan sifat seperti ini biasanya mengetahui kebenaran risalah Nabi dan Rasul. Bagaimana tidak? Mukjizat terjadi di hadapan mereka sendiri. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh hampir semua penentang dakwah Nabi dan Rasul seperti Fir'aun, Raja Namrud, dan kaum Nabi terdahulu. Mereka yakin bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Mereka bahkan biasa menitipkan barang kepada beliau sehingga beliau dijuluki Al-Amin, yang berarti terpercaya. Ketika mendengar Al-Quran pun mereka yakin bahwa ia tidak mungkin ucapan manusia. Bahkan mereka menikmati keindahan bahasa Al-Quran. Tapi tetap saja karena sombong, mereka pun lebih memilih tetap menjadi musuh Islam. Ini
Ini juga yang terjadi pada iblis. Jika iman itu hanya sekedar percaya dan tahu, tentu iblis sangat tinggi imannya. Iblis bertemu bahkan berdialog langsung dengan Allah. Tapi gengsi dan kesombonganlah yang menghantarkan iblis pada kekufurannya dengan tidak sudi taat pada perintah Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Meyakini kehalalan perkara yang telah diharamkan oleh Allah atau sebaliknya juga menjadi salah satu hal yang mesti diwaspadai agar tidak terjebak dalam kesesatan yang membatalkan iman dan Islam. Hanya sekedar meyakini saja sudah beresiko terhadap keabsahan syahadat yang pernah diikrarkan. Seperti meyakini kehalalan judi, riba, daging babi, minuman keras, perzinahan. Mungkin bagi sebagian orang ini hal yang sepele. Tapi lihatlah fenomena saat ini, di mana setiap bank terdapat suku bunga yang besar. Dan seolah hal ini menjadi sebuah kehalalan bagi setiap muslim yang menjadi nasabahnya untuk terjerat dalam sistem riba. Belum lagi kita bicara tentang fenomena lesbian dan gay yang menimpa saudara-saudara muslim kita. Seolah takdirlah yang membuat mereka menjadi seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jika ia melakukan dosa tanpa mengetahui halal atau tidak dengan apa yang dilakukan, maka ia hanya tergolong seorang yang berbuat maksiat. Namun bila diikuti dengan pengetahuan dan keyakinan bahwa yang dilakukannya biasa-biasa saja, tidak berdosa, maka keyakinan tersebut beresiko membatalkan syahadatnya. Iman adalah tunduk dan taat terhadap perintah Allah. Perilaku cuek dan tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah merupakan bentuk dari keberpalingan. Dan ini merupakan salah satu tindakan yang dapat membatalkan syahadat yang telah diikrarkan. Konsekuensi dari berislam termasuk di dalamnya perkataan dan perbuatan. Sehingga tidak ada cerita KTP Islam, tapi sholat setahun 2 kali. Tidak pernah puasa Ramadan, enggan membayar zakat, padahal sudah sampai ketentuannya. Apalagi berdakwah dan memperjuangkan Islam. Maka apalagi yang tersisa untuk membuktikan keislamannya? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 22. Kemunafikan merupakan salah satu perilaku yang beresiko menjadi pembatal syahadat. Yang dimaksud kemunafikan di sini adalah munafik keyakinan, yaitu memperlihatkan seolah-olah ia bagian dari kaum muslimin, melakukan ibadah-ibadah yang tampak, sementara hatinya membenci Islam. Tidak suka melihat umat Islam maju, alergi dengan simbol-simbol Islam, alergi dengan jilbab, alergi dengan sertifikasi halal, alergi dengan ormas Islam, alergi dengan peraturan-peraturan daerah yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dan gamang bersikap ketika menghadapi aliran-aliran sesat. Sikap munafik seperti inilah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145. Substansi dari syahadat adalah ikrar akan keesaan Allah Ta'ala dan kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja termasuk bagian darinya adalah menghormati dan memuliakan Allah dan Rasulnya. Maka segala bentuk ucapan dan perkataan yang merendahkan, menghina Allah, Rasulnya, kitab-kitab yang Allah turunkan, serta menghina agama Allah, termasuk perbuatan yang beresiko membatalkan syahadat seseorang. Seperti menggambarkan Nabi dalam karikatur yang melecehkan, atau menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang negatif dan merendahkan. Hal yang sama juga berlaku bagi yang menghina dan melecehkan pokok-pokok ajaran Islam seperti rukun Islam dan rukun iman. Termasuk dalam hal ini menjadikan Allah, Rasul, dan hal-hal pokok dalam Islam sebagai objek bercanda yang melecehkan. Hal ini menunjukkan perilaku yang sama sekali tidak menghormati dan memuliakan.
Terdapat kisah seperti perilaku yang ditunjukkan oleh kaum munafik pada zaman Rasulullah. Dalam sebuah perjalanan mereka bersenda gurau dan bercanda, akan tetapi yang dijadikan objek adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam bercandanya mereka mengatakan, "Kita tidak pernah melihat orang yang lebih banyak dusta dan makannya dan paling pengecut ketika bertemu musuh dibanding Muhammad dan teman-temannya." Ucapan mereka ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Mereka mendatangi Rasulullah dengan membela diri. "Wahai Rasul, kami hanya bercanda untuk mengisi kejenuhan dalam perjalanan." Rasul menjawab, "Apakah Allah dan Rasulnya kalian jadikan objek bercanda? Sungguh kalian telah kafir." Atas peristiwa ini Allah menurunkan ayat yang berbunyi, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Termasuk dalam kategori ini adalah melecehkan Al-Quran ataupun simbol-simbol suci Islam. Misalnya dengan mengatakan Al-Quran buku kuno yang tidak sesuai perkembangan zaman, atau bahkan dengan menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Termasuk juga melecehkan ulama atau orang-orang soleh karena alergi dengan kesalehan dan syariat yang mereka jalankan. Na'udzubillah min zalik. Salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, penutup para Nabi. Setelah beliau tidak ada lagi Nabi. Siapapun yang mengaku Nabi setelah beliau, maka itu adalah sebuah kebohongan. Para Nabi palsu ini merupakan bagian dari Dajjal kecil yang pernah disinyalir Rasul dalam sabdanya. Jika yang meyakini ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad saja bermasalah secara akidah, apalagi dengan orang-orang yang mengaku Nabi. Klaim dan pengakuan seperti ini akan sangat beresiko bagi keimanan orang tersebut. Apalagi bila tanpa sadar ia juga mengaku mempunyai kelebihan mampu melihat yang gaib. Dengan keterbatasan dan kelemahan panca indera manusia, tidak mungkin baginya untuk menjangkau alam gaib. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan." Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Maka dengan sumber inilah segala perbincangan tentang jin dapat dipertanggungjawabkan. Maka segala berita tentang alam gaib dari sumber manapun, bahkan termasuk dari jin sendiri. Jadi orang-orang yang mengklaim memiliki pengetahuan hal gaib yang merupakan hak eksklusifnya Allah, maka perbuatannya ini beresiko membatalkan syahadatnya. Mendekat selain yang gaib, maka sihir jelas beresiko membatalkan syahadat. Sihir yang dalam prakteknya mengharuskan si pelaku untuk mengabdi pada jin dengan konsekuensi ritual-ritual kesyirikan seperti membakar menyan, memakai minyak tertentu, atau memberikan makan benda pusaka, maka termasuk penyembahan kepada selain Allah. Karena sejatinya hidup mati kita, kaya miskin kita, sehat dan sakit kita, hanya Allah yang menentukan. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Pemirsa Khazanah,
Itulah beberapa penjelasan tentang hal yang beresiko membatalkan syahadat kita sebagai muslim. Tentu perkara yang membatalkan syahadat tidak terbatas pada yang dijelaskan tadi. Selalu belajar dan mencari ilmu adalah keharusan bagi umat Islam. Minimal dengan panduan di atas, kita dapat berhati-hati dan waspada terhadap hal-hal terindikasi membahayakan iman dan Islam kita. Pemirsa Khazanah, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang berisiko membatalkan syahadat dan memberi kita kekuatan dan hidayah sehingga kita dapat kembali melafazkan syahadat di akhir hayat kita sebagai bukti akhir yang baik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.